Saat itu malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucapkan salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah SAW menjawab, "Salam Jibril," dan kemudian bertanya, "Untuk siapa kain kafan itu, wahai Jibril?" Jibril berkata, "Kain kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali dan Hasan." Tiba-tiba Jibril berhenti berbicara. Lalu Rasulullah bertanya, "Kenapa wahai Jibril? Cucumu yang satu, Husain, tidak memiliki kain kafan. Dia akan dipenggal dan gugur syahid tanpa kain kafan." Di dalam bukunya Muhammad Husain Aikal yang berjudul Hayat Muhammad atau Sejarah Hidup Muhammad mengungkapkan, Sayyidah Khadijah saat itu menyebarkan kabar bahwa dirinya bermaksud memberi upah orang-orang Quraisy untuk menjalankan perdagangannya ke negeri Syam. Kebetulan Nabi Muhammad SAW dengan pamannya itu pernah mengadakan perjalanan ke negeri Syam tersebut tatkala ia berusia 12 tahun. Nabi Muhammad SAW saat itu umurnya sudah beranjak 25 tahun, didorong oleh pamannya Abi Thalib untuk mengambil kesempatan tersebut sebagai tambahan rizki karena kondisi ekonomi pamannya itu tidak mencukupi. Sebelumnya Nabi Muhammad SAW telah menjalankan pekerjaan sebagai pengembala agar memperoleh rizki dari kambing-kambing yang digembalakannya. Pertemuan Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW diawali dengan laporan Maisarah, seorang perempuan budak milik Khadijah. Maisarah menceritakan sosok Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Khadijah bahwa pemuda tersebut berwatak halus dan tinggi budi pekerti. Sayyidah Khadijah semakin tertarik bahwa barangkali dagangannya yang dibawa Nabi Muhammad SAW laku dengan untung. Awalnya Nabi Muhammad SAW juga tidak yakin karena beliau merasa tidak punya apa-apa sebagai persiapan perkawinan. Tetapi setelah diyakini oleh beberapa sahabatnya, orang-orang terdekatnya, bahwa Sayyidah Khadijah menaruh hati kepadanya dan mau menikahinya, Nabi Muhammad SAW hanya bertanya, "Dengan cara bagaimana saya menikahi Sayyidah Khadijah?" Akhirnya keluarga dari kedua belah pihak bertemu untuk menentukan tanggal perkawinan. Sejak menikah dengan Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad SAW semakin dermawan kepada para fakir miskin dan budak. Perilaku ini sesungguhnya sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW belum menikah dan menjadi semakin intens ketika ia berumah tangga. Nabi Muhammad SAW berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah selama kurang lebih 25 tahun lamanya. Dalam rentan waktu tersebut mereka dikaruniai 6 anak, yaitu 2 putra dan 4 putri. 2 putra mereka diberi nama Qasim dan Abdullah, sementara 4 putri mereka adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Ringkasnya, 25 tahun rumah tangga Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijah diliputi kebahagiaan dan keriangan. Dan selama itu pula Nabi Muhammad SAW tidak mengambil istri lagi. Baru setelah Khadijah meninggal, ia memilih poligami. Ini berarti periode poligami Nabi Muhammad lebih singkat, hanya 12 tahun dibandingkan masa monogaminya. Ringkasnya, kisah Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah menghembuskan nafas terakhir di pangkuan Rasulullah SAW. Sayyidah Khadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib, Madinah. Sayyidah Khadijah wafat pada usia 65 tahun saat usia Rasulullah SAW sekitar 50 tahun. Kepergian Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah pada tanggal 11 Ramadan adalah peristiwa bersejarah yang menyedihkan Rasulullah. Tanggal 11 Ramadan adalah hari bersejarah
dan tanggal kesedihan bagi Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal ini istri tercinta beliau Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat tepat pada tanggal 11 Ramadan. Ada juga yang menyebutkan 10 Ramadan tahun ke-10 kenabian di usia 65 tahun Sayyidah Khadijah wafat. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, 3 tahun sebelumnya Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ketika itu Nabi SAW berusia 50 tahun. Kesedihan yang dirasakan Nabi Muhammad SAW kala itu tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Beliau memuji sosok kekasihnya Sayyidah Khadijah melebihi istri-istri yang lainnya. Sebagaimana hadis berikut ini dari Aisyah, ia berkata, apabila Rasulullah SAW mengingat Khadijah, beliau selalu memujinya dengan pujian yang bagus. Maka pada suatu hari saya merasa cemburu hingga saya berkata kepada beliau, alangkah sering engkau mengingat wanita yang ujung bibirnya telah memerah, padahal Allah telah menggantikan untuk engkau yang lebih baik darinya. Serta merta Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla tidak pernah mengganti untukku yang lebih baik darinya. Dia adalah wanita yang beriman kepadaku di saat manusia kafir kepadaku, dan ia membenarkanku di saat manusia mendustakanku, dan ia juga menopangku dengan hartanya di saat manusia menutup diri mereka dariku. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengaruniakan anak kepadaku dengannya, ketika Allah tidak mengaruniakan anak kepadaku dengan istri-istri yang lain. Di dalam kitab Al-Bushra yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasan, ulama besar Makkah, diceritakan ketika Sayyidah Khadijah sakit menjelang ajalnya di usia 65 tahun, beliau berkata kepada Rasulullah, aku memohon maaf kepadamu ya Rasulullah kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu. Kemudian Sayyidah Khadijah memanggil putrinya Fatimah Az-Zahra dan berbisik kepadanya, Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang aku takutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu, aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu, agar dijadikan kain kafanku. Mendengar itu Rasulullah SAW berkata, wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga. Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah pun menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah. Beliau mendekap tubuh Sayyidah Khadijah dengan perasaan pilu yang teramat sangat. Air mata Nabi yang mulia pun tumpah dan semua orang pun ikut bersedih. Saat itu malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucapkan salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah SAW menjawab, salam Jibril, dan kemudian bertanya, untuk siapa kain kafan itu wahai Jibril? Jibril berkata, kain kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali dan Hasan. Tiba-tiba Jibril berhenti berbicara, lalu Rasulullah bertanya, kenapa wahai Jibril? Cucumu yang satu Husain tidak memiliki kain kafan, dia akan dipenggal dan gugur syahid tanpa kain kafan. Dalam suasana duka itu Rasulullah berkata di dekat jasad Khadijah yang mulia, wahai Khadijah istriku sayang, demi Allah aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu engkau infakkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban? Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, itulah Khadijah telah datang.
membawa sebuah wadah berisi kuah dan makanan atau minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan salam kepadanya dari Tuhannya dan dariku, dan beritahukan kepadanya tentang balasan sebuah rumah di surga dari mutiara yang tiada keributan di dalamnya dan tidak ada kepayahan. Hadis riwayat Bukhari.